وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ini kita ngobrol santai aja. Apa yang Anda maksud tadi dipelintir itu apa? Bukankah Islam sudah dibuka? Rahmatan lil alamin. Ilmu Islam sudah dibuka. Anda takut dipelintir sama siapa? Terus seandainya pun dipelintir pun, yang Anda takuti siapa? Seandainya, bukankah hanya Allah yang Anda takuti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua kenikmatan yang luar biasa sekali. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat tetap dalam keadaan aman, fi amanillah wa fi barakatillah, fa insyaallah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Di pagi yang cerah ini, yang mulai musim penghujan, agak dingin-dingin, saya di depan rumah, kita bincang santai, ngobrol santai. Setelah kemarin saya membuat 3 pertanyaan dan kita tunggu Allahu alam apakah akan dijawab secara apa yang menjadi permintaan saya dan permintaan antum-antum semua yang menyimak. Alhamdulillah, kurang lebih dalam 24 jam sudah disimak oleh 3.500-an sekian, dan fa insyaallah bisa tersampaikan kepada Al-Ustadz Bambang LC hafizahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tadi malam ada kawan yang mengirim rekaman atau video saya ke beliau tentang agar beliau mengklarifikasi, menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya dalam video itu. Ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama tentang kitab-kitab apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dibaca di kalangan cokam. Yang kedua adalah pengertian artian jamaah yang sebenarnya, hasil panjenengan mengaji atau hasil panjenengan mondok di Arab Saudi itu bagaimana. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah, samakah tarbiyah atau mata pelajaran atau pelajaran panjenengan dengan kakak-kakak panjenengan, kakak-kakak kelas panjenengan yang sudah pulang dari Makkah yang lebih dahulu daripada antum atau jenengan. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Setelah dikirimlah video itu, dan valid itu adalah nomor beliau. Saya tidak memflorkan nomornya ke siapa-siapa, tidak, karena harus ada izin. Tapi kenyataannya ada kawan-kawan yang sengaja WA pada beliau, maka beliau jawabannya adalah kurang lebihnya seperti ini. Saya mohon maaf, saya tidak menjawab melalui rekaman maupun melalui teks tulisan, karena salah takut dipahami dan nanti salah dipelintir. Salah takut difahami dan salah takut salah difahami atau dipelintir. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Itulah jawaban beliau. Jadi singkat, padat, tapi tak berisi, ya. Jadi singkat, padat, tapi tak berisi. Jadi saya tidak mau menjawab dengan voice note atau dengan rekaman maupun dengan teks, karena takut
salah difahami atau takut dipelintir. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala, berkali-kali sering saya katakan bahwa Islam al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sudah sempurna, Islam sudah diridhai oleh Allah, agama Islam sudah jelas. Lailuha karena hari H, malamnya Islam, malamnya peraturan seperti siangnya, ceto welo-welo. Kenapa harus takut itu? Kenapa? Takut salah difahami atau takut nanti menjadi bumerang pada diri Anda. Takut disalahpahami kemudian menjadi bumerang pada diri Anda yang akhirnya berakibat panjenengan akan mendapatkan perlakuan sosial dari hizbiyah atau dari golongan antum. Apakah seperti itu? Sudah ratusan bahkan ribuan para ulama-ulama, ya kalau kita mencocokkan panjenengan misalnya lulusan Mekah, juga sudah ratusan yang lulusan Mekah dari sana. Mereka sudah membuka dengan lebar, mereka sudah menjelaskan dengan luas pemahaman-pemahaman yang sesuai pemahaman apa yang menjadi pemahaman Quran hadis, apa yang menjadi pemahaman para ulama-ulama salaf, ulama salafus shalih. Lalu panjenengan takut difahami keliru, takut dipelintir dari apa? Seakan-akan yang Anda sampaikan itu kebenaran kemudian dipelintir jadi salah. Apakah seperti itu? Yang Anda pahami itu benar kemudian dipelintir jadi salah, apakah seperti itu? Atau saya balik, atau seakan-akan itu pemahaman yang salah kemudian dipelintir jadi sebenarnya yang akan berakibat para jukam-jukam, para pengurus-pengurus jukam akan tahu, loh kok podo wae karo Mas Mbien, loh kok podo wae karo penjelasan ulama-ulama yang dikeluarkan dari jukam dahulu. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Lalu Islam seperti ini, Islam yang sudah luas seperti ini, pemahaman Islam yang sudah diserap mulai dari kaum awam sampai kaum intelektual dalam dunia, dalam ilmu dunia, masih panjenengan pakai istilah takut dipahami yang salah. Ini bukan zaman fitnah ya, ini bukan zaman fitnah. Artinya ini masih terkontrol, ulama-ulama masih ada. Tidak seperti keadaan kemudian zamannya Abu Hurairah yang takut diomongkan kemudian penguasa akan menindas dia, akan berakibat penguasa akan seperti kayaknya belum sampai seperti itu. Kita hanya fokus di masalah hizbiyah saja. Kita hanya fokus di masalah hizbiyah antum, yaitu di jokam saja. Fokus ke situ aja. Al-Ustadz Bambang Al-Si hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga antum. Udahlah, bayan sudah jelas. Sudahlah, jangan, walaupun saya tahu hati kecil namanya Fuad jenengan, hati kecil jenengan itu mengingkari atas kemungkaran yang ada, tapi jangan sampai wujud antum di situ, wujud Anda di sana, kemudian menjadi pembenaran jukam, terutama jukam awam ilmu. Menjadi mereka lebih kuat dalam memahami takfirinya. Kalau antum di sana udah dikikis masalah takfir, jelaskan. Mereka bertiga yang keluar itu bukan murtad, jelaskan aja. Mereka yang keluar itu, yang banyak itu yang disebutkan itu juga masih saudara muslim, masih mempunyai kesempatan mencari surga. Jelaskan aja. Jadi wujud Anda yang di situ itu jangan sampai menjadikan hujah alasan-alasan jokam untuk mencari pembenaran. Dan kenyataannya seperti itu. Antum nggak merasa di bawah seperti itu. Ulama yang 5 itu sudah pro dengan keimaman. Ulama yang 5 itu sudah pro dengan keimaman, sudah mulai menetralisir pemahaman trio murtadun katanya. Mulai menetralisir. Emangnya ini kena virus apa? Emangnya kita ini kena virus apa? Kena racun apa kok dinetralisir padahal?
Maka kiranya saudaraku Al-Ustadz Bambang LC, dengan hormat saya minta penjenengan semua, ini kita ngobrol santai aja. Apa yang Anda maksud tadi dipelintir itu apa? Bukankah Islam sudah dibuka rahmatan lil alamin? Ilmu Islam sudah dibuka. Anda takut dipelintir sama siapa? Terus seandainya pun dipelintir pun, yang Anda takuti siapa? Seandainya, bukankah hanya Allah yang Anda takuti? Bukankah hanya Khalik yang Anda harus takuti? Kok kok wedimen nanti dipelintir akan berakibat ketok banget itu, ketok. Itu jawaban yang nggak logis lah. Jawaban itu ketok banget nih, urusan dunia sih kayaknya. Kalau Anda benar-benar berani ya sudahlah, terangkan aja seperti saya Mas'ud dari Lampung, pang. Afan saya Mas'ud ya. Sudah aja plang. Ya memang kayak seseorang berbeda-beda sih. Seperti Syekh Khalil banyak pada pembahasan di ta'dil. Kalau saya hadis lebih daripada kelembutan hati, paling nyinggung sidik aja. Memang itu karakteristik. Tapi tiga-tiganya sama-sama baroah, mengingkari semua kemungkaran dalam jokam. Jadi wujud antum di situ, wujudnya jangan sampai menjadi pembenaran jokam, pembenaran kaum awam pada mereka, bahwa Anda sudah membenarkan akidah mereka yang selama ini dengan hanya Anda diam saja. Apalagi membuat kalimat-kalimat yang multitafsir, dan kita ketahui begitu rendahnya cara menyerap keilmuan para jokam itu, karena dituntun dari atas sehingga liar sedikit nggak bisa. Liar sedikit nggak bisa. Maka ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang menyampaikan dengan multitafsir, itu berbahaya. Kayak kemarin aja itu, ketika berbicara kitab-kitab karangan, walaupun saya tahu antum itu niatnya untuk bagaimana supaya orang-orang tidak terpengaruh dengan akidah melalui membaca kitab-kitab karangan, tapi nanti di grassroots paling bawah akan dipahami secara berbeda. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Wah, insyaallah demikian kita ngobrol santai menanggapi tanggapan apa yang telah saya pertanyakan dengan siapa itu Al-Ustadz Bambang LC hafizahullah ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga kita. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam malam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر